Jokowi lepaskan tembakan. Polisi tangkap konten kreator lab Ganjar. Wanita korban copet di Blok M. Halo pemirsa setia pilihan berita kriminal, senang sekali kami kembali hadir menyapa Anda. Program yang menyajikan rangkuman berita kriminalitas dari seluruh penjuru tanah air selama 24 jam terakhir. Tentunya saya Lydia Junita akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Kita awali dengan berita dari Jakarta. Langsung saja kita ke informasi utama. Pemirsa, aksi dua pria hendak melakukan pencurian sepeda motor di Duren Sawit, Jakarta Timur berhasil digagalkan korbannya. Namun pelaku yang dilengkapi senjata api nekat melepaskan tembakan saat dikejar. Dari rekaman kamera CCTV, nampak dua pelaku datang menggunakan sepeda motor dan masuk ke dalam halaman rumah warga yang terletak di perumahan Kafling PTB Duren Sawit, Jakarta Timur. Penghuni rumah yang menyadari ada orang tak dikenal masuk ke halamannya, langsung menegur dan menanyakan tujuannya. Namun kedua pelaku justru panik dan mengacungkan senjata tajam. Saat dikejar, pelaku pun nekat melepaskan tembakan ke udara sehingga pemilik rumah menghentikan langkahnya. Pelaku dipergoki saat tengah memantau situasi rumah korban untuk menggasak sepeda motor. Beruntung, aksinya berhasil digagalkan meski korban sempat syok. Hari Sabtu ya, pas setengah 7 malam itu mau maghrib itu ya, pas maghrib. Jadi saya pas pantau CCTV, kebetulan memang lagi penjaga lagi keluar, jadi saya standby CCTV dari rumah. Terus tiba-tiba ada orang nggak dikenal masuk. Saya pikir nyari kos kan, atau tukang paket atau apa, tapi ternyata dia diam-diam masuk ke sini, terus saya kagetin juga dia kan, woi mau ngapain gitu. Nah, dia langsung mundur. Kini korban telah melaporkan upaya pencurian tersebut ke petugas kepolisian dan berharap polisi bergerak cepat meringkus para pelaku lantaran sangat meresahkan. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi lainnya, pemirsa, Polda Metro Jaya mengungkap kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang dengan korban anak balita. Dalam pengungkapan ini, 4 orang anak berhasil diselamatkan dan 10 orang tersangka ditetapkan polisi. Kasus ini berawal dari laporan masyarakat terkait hilangnya seorang anak yang dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Barat. Menindaklanjuti laporan tersebut, Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat berkoordinasi dengan Ditreskrimum serta Ditres PPA dan TPPO Polda Metro Jaya. Hasil penyelidikan, polisi mendapatkan informasi keberadaan korban di wilayah Jambi, pedalaman Sumatera. Polisi bekerja sama dengan Polda setempat serta melibatkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dinas Sosial dalam mengungkap kasus perdagangan anak tersebut. Dalam operasi penyelamatan, 4 orang anak berhasil dievakuasi dan saat ini menjalani perawatan di Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Polisi menegaskan perlindungan dan pemenuhan hak anak menjadi prioritas utama dalam penanganan kasus tersebut. Dari hasil penyidikan, polisi menetapkan 10 orang tersangka berinisial IJ, A, N, HM, W, EB, EM, SU, LM, dan RZ di antara para tersangka merupakan ibu kandung dari bayi yang diperdagangkan. Seluruh tersangka telah ditahan di rumah tahanan Polres Metro Jakarta Barat. Polisi menyebut anak korban dijual secara berantai dengan nilai transaksi hingga puluhan juta rupiah. Korban berusia antara 5 bulan hingga 3 tahun. Selain itu, polisi memastikan kondisi fisik para korban dalam keadaan cukup sehat dan pemulihan psikologis terus dilakukan. Para tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Luar biasa juga, kami berhasil menyelamatkan 4 orang anak yang menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang ini. Dan keempat orang korban anak ini saat ini sedang dalam proses perawatan pada Dinas Sosial DKI Jakarta. Kami tim gabungan dengan dinas terkait
terus melakukan pemantauan terhadap kondisi dan perkembangan anak tersebut, karena sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Kabid Humas, hak anak menjadi hal yang utama yang kami kedepankan. Selanjutnya, rekan-rekan sekalian, dari upaya penyidikan yang dilakukan, penyidik telah menetapkan 10 orang. KPAI tentu mendorong agar pemenuhan hak anak korban dalam hal ini itu menjadi perhatian, termasuk hak atas perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, hak atas pengasuhan yang layak dan aman, serta hak atas rehabilitasi dan pemulihan. KPAI tentu akan terus membersamai, ikut mengawal terkait dengan proses asesmen terkait dengan hak asuh dan memastikan bahwa anak betul-betul berada di lingkungan yang aman, terhindar dari lingkungan yang berisiko, karena seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa pelaku dalam hal ini adalah orang tua dari anak korban. Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyampaikan apresiasi atas pengungkapan kasus ini. KPAI menegaskan anak-anak korban TPPO merupakan korban kejahatan yang harus mendapatkan perlindungan maksimal, termasuk pemulihan fisik, psikologis, dan sosial, serta jaminan pengasuhan yang aman dan layak. KPAI juga akan terus mengawal proses asesmen dan penentuan hak asuh untuk memastikan anak berada di lingkungan yang aman, terlebih karena dalam kasus ini salah satu pelaku merupakan orang tua kandung korban. Kasus ini masih terus dikembangkan untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan lain. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Terekam kamera CCTV, 2 pelaku pencuri menggotong dan membawa kabur sepeda motor warga Jalan Jermal 11 Medan, Sumatera Utara. Dalam rekaman kamera CCTV, 2 pelaku masuk ke dalam rumah dengan cara merusak kunci pintu gerbang rumah korban. Setelah keduanya berhasil masuk, pelaku kemudian mengeluarkan sepeda motor NMAX yang terparkir di teras rumah. Keduanya sempat mengalami kesulitan mengeluarkan sepeda motor karena dalam kondisi stang dikunci. Berkali-kali pelaku berusaha merusak induk kunci, namun gagal hingga akhirnya kedua pelaku menggotong sepeda motor korban sampai keluar rumah. Setelah di luar rumah, pelaku akhirnya berhasil mematahkan kunci stang sepeda motor tersebut dan kabur. Korban Ahmad Junaidi Rabu sore mengatakan pencurian tersebut terjadi menjelang sholat subuh sekitar pukul 4:30 waktu Indonesia Barat. Sekitar pukul 2 pagi, dirinya mengaku baru pulang dari luar rumah dan memarkirkan sepeda motornya seperti biasa di teras rumah. Pagi harinya anak korban terkejut setelah melihat pintu gerbang rumah sudah terbuka dengan kondisi gembok rusak. Lebih terkejut lagi, sepeda motor yang biasa diparkir di teras rumah juga sudah tidak ada di tempatnya. Pelakunya yang terlihat dari CCTV itu 2 orang. Satu menggunakan masker dan satu yang sedang menghisap rokok. Cara masuk ke dalam seperti apa itu? Cara masuk ke dalam, mereka membuka pagar, mengendap-endap, melihat situasi, kemudian mengangkat kereta keluar dan mematahkan stang keretanya untuk dibawa keluar oleh mereka. Sebelum membuat pengaduan ke Polsek Medan area, korban sempat berusaha mencari sepeda motornya yang dicuri di sekitar tempat tinggalnya. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, aksi pencurian roadstat atau reflektor marka jalan terjadi di kawasan Cawang, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, Selasa dini hari. Aksi pencurian tersebut sempat direkam pengendara dan viral di media sosial. Polisi buru pelaku meski belum dapat laporan dari Pemprov DKI. Hilangnya lampu marka jalan ini bisa membahayakan pengguna kendaraan, terutama saat cuaca buruk maupun jalan dalam kondisi gelap. Astaga, nggak kasihan apa sama orang rumah makan dari hasil beginian. Dari video amatir warga yang viral terlihat seorang pelaku menggunakan penutup wajah mencuri roadstud atau reflektor marka jalan yang berada di Jalan DI Panjaitan, tepatnya di Simpang Susun Cawang, Kecamatan Makassar, Kabupaten Timur, Selasa dini hari.
Pelaku mencongkel satu persatu roadstone dengan cara dibongkar menggunakan pahat yang ada di kawasan tersebut dan menaruhnya di gerobak. Kasih Ops Sudin Perhubungan Jakarta Timur Emerald menyayangkan adanya pencurian roadstone yang merupakan fasilitas umum dan berfungsi sebagai penanda jalan. Pihaknya kini masih melakukan pengecekan berapa jumlah road yang hilang. Baik, untuk kasus yang viral yang kita dilihat di IG, itu saya di sini melakukan pengecekan berapa jumlah yang hilang. Jadi berapa jumlah yang hilang, kita hitung di situ. Di sini aja satu lokasi ada 18 mata kucing yang hilang. Nah, selanjutnya nanti kita laporkan ke pimpinan. Itu artinya dicopot secara paksa, Pak? Kita lihat di di itu sepertinya secara paksa ya, dipakai pahat itu. Jadi memang niat mereka untuk mencuri gitu. Dia itu memang niat untuk mencuri. Padahal ini kan fasilitas umum yang harus kita jaga sama-sama. Tetapi tindakan kriminal ini tidak bisa ditolerir gitu. Jadi kami dari suku dinas perhubungan mengecek di Cawang ini ada 18. Belum yang tempat lain apakah ada masih sedang pengecekan. Berapa Pak? Ini kan marka jalan ya. Kalau nggak ada ini kelap-kelip ini bisa fatal juga. Ini kan kalau dari sana kalau nggak ada marka-marka jalan ini kan bisa nabrak ke sana. Itu aja. Dampaknya fatal juga untuk pengendara-pengendara pengemudi masyarakat yang lain, untuk pengguna jalan. Menurut Kapolsek Makassar, aksi pencurian tersebut diketahui terjadi pada Selasa dini hari kemarin hingga videonya viral di media sosial. Total sebanyak 18 road diketahui hilang diduga dicuri oleh pelaku yang merupakan seorang pemulung. Polisi kini masih menelusuri dan melakukan penyelidikan dan memburu pelaku terkait hilangnya roadstone tersebut. Hilangnya lampu-lampu marka jalan ini bisa membahayakan pengguna kendaraan terutama saat gelap maupun cuaca hujan. Dari Jakarta Timur, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, tersangka residivis curanmor yang terkenal licin dan kerap lolos dari kejaran petugas dan telah melakukan aksi lebih dari 55 TKP akhirnya berhasil ditangkap oleh unit Ramol Polrestabes Palembang setelah petugas menyamar menjadi badut Doraemon dan Spider-Man. Persiapan giat kap Raja Curanmor. Dengan menyamar sebagai karakter Doraemon dan Spider-Man, unit Ranmor Polrestabes Palembang berhasil meringkus tersangka pencurian sepeda motor yang dikenal licin dan kerap lolos dari penangkapan polisi. Penyamaran ini membuahkan hasil setelah petugas berpura-pura meminta sumbangan ke rumah warga. Tersangka berinisial JS ditangkap di kediamannya di Jalan Kiai Haji Wahid Hashim, Lorong Terusan 1 Palembang. Dalam penangkapan, tersangka sempat melawan hingga polisi mengambil tindakan tegas terukur. Nah, ini saja, Pak. Saja. Nah. Kasubnit Opsnal Ranmor Polrestabes Palembang Ibda M. Gadik Pratama menjelaskan penangkapan dilakukan setelah pengintaian selama 1 bulan. Diketahui pelaku sudah 3 kali masuk penjara terkait tindak kejahatan pencurian motor. Dari catatan polisi, pelaku sudah 255 unit motor yang sudah dicurinya dari 55 TKP. Untuk 1 unit motor dijualnya 4-6 juta rupiah. Langsung menangkap pelaku ini. Dan juga cara yang kami gunakan untuk menggunakan pakaian badut ini, Doraemon dan Spiderman ini, ada langkah karena pelaku ini terkenal sangat antisipasi. Contohnya saja di sekitar rumahnya itu dipasang CCTV, sehingga kalaupun ada anggota yang masuk ke dalam lingkungan rumah tersebut akan sangat susah untuk. Saat ini tersangka telah ditahan dan dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, diduga mabuk, seorang pengendara mobil menabrak sejumlah sepeda motor di Jalan Raya Citayam Cipayung. Warga yang geram pun mengamuk.
Taruh lu bang. Awas mundur. Kontaknya matiin. Seorang pengendara mobil menabrak sejumlah pemotor di Jalan Raya Citayam, Cipayung. Mobil terus melaju dan baru berhenti setelah menabrak tembok ruko. Warga yang geram pun langsung mencoba menarik keluar supir yang bertahan di dalam mobil. Akibatnya, mobil pelaku tak luput jadi sasaran kemarahan warga. Menurut saksi, mobil melaju dengan kecepatan sedang dari arah Depok menuju Citayam. Namun mengambil jalur kanan kemudian menabrak satu sepeda motor dan lepas kendali, sehingga menabrak sejumlah motor lainnya. Nah, mobil itu kebetulan memang dari arah Depok mau ke arah Bogor, arah Citayam. Cuman dari sana itu memang dia udah ada di jalur kanan, ngambil jalur seperti orang mau nyebrang. Cuman dari Citayam arah ke Depok ada motor seperti ngasih jalan dia buat nyebrang lah gitu, nggak taunya nggak nyebrang, ditabrak lah motor yang di situ tuh. Terlihat seperti mau kabur, nabrak tiang ini. Mungkin dia nggak kendali atau apa, habis nabrak tiang ini, baru masuk sana. Cuman sebelum dia masuk ke sana, di sini ada pengendara lain yang ketabrak sama dia. Akibat kejadian ini, sejumlah pengendara terluka serta tembok dan ruko hancur akibat ditabrak mobil. Dari Depok, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Polisi tangkap konten kreator lab ganja. Pemirsa, informasi selanjutnya sesaat lagi akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap laboratorium ganja skala rumah di kawasan Jagakarsa, rumah milik pasangan suami istri yang berprofesi sebagai konten kreator, disulap menjadi tempat pembibitan dan produksi liquid ganja. Pengungkapan ini berawal dari informasi warga, kemudian petugas melakukan penyelidikan dan penggerebekan di sebuah rumah klaster Skandi 9 Sringseng, Sawah, Jagakarsa. Petugas mengamankan pasangan suami istri yang diketahui berprofesi sebagai konten kreator. Hasil penggeledahan, petugas mengungkap adanya laboratorium gelap atau clandestine laboratory yang digunakan untuk memproduksi ganja dari tahap pembibitan, penanaman hingga panen. Hasilnya polisi menyita ganja kering, serbuk sari ganja, hingga liquid ganja siap pakai. Total barang bukti narkotik yang diamankan mencapai 6.031 gram bruto. Selain narkotika, petugas juga menyita berbagai peralatan canggih seperti grow tent, alat ekstraksi ganja, vaporizer, dan timbangan digital. Mengamankan 2 orang, lelaki dan perempuan. Yang pertama, laki itu Aji Wibowo alias Awe. Ini sebagai konten kreator, dan di lantai 1 ditemukan berupa alat-alat ataupun narkoba seperti dua buah alat vakum sealer warna hitam merek Chris yang tersimpan di dapur, kemudian 2 bungkusan plastik berisi narkotika ganja yang disimpan di dalam kulkas atau lemari es. Kedua tersangka kini ditahan di Mapolres Metro Jakarta Selatan dan dijerat dengan pasal 610 dan 111 tentang penyalahgunaan narkoba. Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi lainnya, Satuan Reserse Narkoba Polresta Padang berhasil mengamankan 4 orang bandar narkoba jenis ganja kering sebanyak 9 paket besar yang siap diedarkan. 2 pelaku yang diamankan merupakan anak di bawah umur. Tim 2 Raja Wali Satuan Reserse Narkoba Polresta Padang kembali berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika jenis ganja dalam jumlah besar di wilayah Siteba, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Sumatera Barat pada Kamis dini hari.
Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 4 orang terduga pelaku yang masih berusia muda. Pengungkapan kasus ini berawal dari penyelidikan intensif yang dilakukan tim 2 Raja Wali selama 5 hari. Dari hasil penyelidikan, petugas mendapatkan informasi terkait sebuah rumah yang diduga menjadi tempat penyimpanan narkotika jenis ganja di kawasan Siteba, Kecamatan Nanggalu, Kota Padang. Saat mendatangi lokasi, petugas berhasil mengamankan seorang terduga pelaku berinisial A berusia 17 tahun yang saat itu tengah berada di rumah bersama keluarganya. Setelah dilakukan integrasi awal, petugas melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti narkotika jenis ganja sebanyak 9 paket besar yang disimpan di dalam gudang rumah. Dari hasil interogasi, terduga pelaku A mengakui bahwa barang haram tersebut merupakan milik rekannya berinisial F yang berusia 18 tahun. Berdasarkan keterangan tersebut, tim Raja Wali kemudian melakukan pengembangan dengan memancing terduga pelaku F untuk datang ke rumah A. Sekitar 30 menit kemudian, terduga pelaku F datang ke lokasi dan langsung diamankan petugas tanpa perlawanan. Dari hasil integrasi terhadap F, terungkap adanya keterlibatan terduga pelaku lain berinisial O yang berusia 18 tahun, seorang pelajar yang diketahui turut menjemput narkotika jenis ganja tersebut. Tim kembali melakukan pemancingan dan berhasil mengamankan terduga pelaku O. Pengembangan kasus terus berlanjut. Dari hasil interogasi ketiga terduga pelaku, diketahui bahwa peredaran narkotika jenis ganja tersebut dikendalikan oleh seorang terduga pelaku lain berinisial D dengan usia 19 tahun. Tidak menunggu lama, tim 2 Raja Wali langsung bergerak dan berhasil mengamankan terduga pelaku D di sebuah penginapan yang berlokasi di Jalan Raden Saleh, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Ini tadi malam dini hari, tim opsional di lapangan mengamankan ada 4 orang remaja, yang 2 orang dewasa, 2 orang statusnya ABH, anak yang berhadapan dengan hukum. Kita amankan, kita temukan barang bukti narkotika jenis ganja sebanyak 9 paket besar. Keempat terduga pelaku beserta barang bukti kini telah diamankan di Mapolresta Padang untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Pelaku dijerat pasal Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara 6-20 tahun penjara. Theo Fandi, Berita Nasional TV. Aksi pencurian sepeda motor berhasil digagalkan oleh warga di Kecamatan Raja Basa, Bandar Lampung, Lampung. Satu pelaku yang sudah membawa kabur sepeda motor hasil curian berhasil ditangkap setelah sempat masuk jalan buntu dan menjadi bulan-bulanan masa. Seorang terduga pelaku pencurian sepeda motor berhasil ditangkap warga di Jalan Haji Komarudin, Kelurahan Raja Basa Raya, Kecamatan Raja Basa, Kota Bandar Lampung, Lampung pada Rabu malam. Pelaku ditangkap saat sedang membawa kabur sepeda motor jenis Matic milik korban bernama Satria yang meninggalkan sepeda motor di rumah rekannya. Penangkapan berawal ketika rekan korban melihat pelaku membawa motor korban. Ketika dikejar, pelaku sempat masuk ke jalan buntu, lalu putar balik, kemudian ditabrak oleh rekan korban. Saat itu pelaku langsung diikat, bahkan sempat menjadi bulan-bulanan masa. Beruntung aparat kepolisian datang dan mengamankan pelaku. Rekan korban menyebut dalam aksi pencurian ini satu rekan pelaku berhasil melarikan diri. Sementara dari badan pelaku yang berhasil ditangkap ditemukan satu pucuk senjata tajam. Gua ikut kawan gua tadi mancing. Nah, gua tinggal lah motor, gua naik mobil. Nah, pas mancing tadi dikabarin komeng ini katanya ini ya. Gua langsung buru ke sini. Alhamdulillahnya ya tangkap sih, Bang. Ketangkapnya tadi gimana? Kita ngejar? Gua kalau itu gua kurang tahu ini nih saksi. Kawan ya? Yang saksi ini nih. Awalnya kita orang keluar dulu, Bang. Kirain kita orang itu teman. Taunya nggak ada. Nah, langsung lari itu orang itu. Makin curiga kan kita orang kejar, belok ke gang itu, gang buntu. Muter balik dia, kita orang tabrak di situ. Pelaku berapa orang, Bang? 2 orang, tapi yang 1 yang lolos, Mbak. Dia ini yang bawa motor korban ya? Yang ketangkep bawa motor teman saya, yang di Mali. Pelaku bawa motor apa, Bang? Nggak kelihatan, Mbak. Saat ini pelaku telah dibawa ke Mapolsek Kedaton guna pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut. Dari Bandar Lampung, Lampung, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi berita lainnya tentunya kami akan sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di pilihan Berita Kriminal Berita Nasional TV.
Anda kembali bersama kami pemirsa. Aksi copet di tengah keramaian kawasan pusat perbelanjaan Blok M Kebayoran Baru Jakarta Selatan viral di media sosial. Dalam rekaman CCTV, pelaku yang merupakan seorang pria terlihat memanfaatkan kelengahan korban untuk mengambil handphone yang tergeletak di atas meja. Inilah rekaman CCTV saat seorang pria pelaku copet beraksi mengambil telepon genggam seorang wanita yang berada di atas meja. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku yang beraksi seorang diri sempat mondar-mandir memantau lokasi. Saat korban lengah meletakkan HP di atas meja, pelaku pun dengan cepat mengambil HP tersebut dan berlalu. Pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan mengaku telah mengetahui hal tersebut dan telah melakukan pengecekan di lokasi. Namun sayang, kasus pencurian dengan modus copet ini tidak dilaporkan kepada kepolisian. Kami dari kepolisian sudah monitor tentang kejadian yang ada di Blok M. Kami dari kepolisian tetap mungkin berupaya untuk mengecek kejadian yang ada di sana. Kemudian kami berharap juga kepada masyarakat, karena di wilayah kita khususnya Jakarta Selatan ini banyak tempat-tempat keramaian, termasuk juga tempat-tempat masyarakat berkumpul. Polisi pun menghimbau kepada masyarakat, khususnya para pengunjung di tempat-tempat ramai, agar lebih berhati-hati dalam menjaga barang bawaannya. Dan untuk mengantisipasi hal berulang, polisi telah menyebar anggota berpakaian preman di sekitar kawasan Blok M. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, demikian pilihan berita kriminal telah menemani Anda. Tentunya saya Lydia Junita beserta kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Tetap waspada, laporkan kejahatan dan mari kita ciptakan lingkungan yang lebih aman. Terima kasih dan sampai jumpa.